Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ardila Wulan Oktavia Putri dengan NPM 23130056067. Pada video ini, saya akan menjelaskan 5 tools cybersecurity atau crack yang telah saya pahami. Yang pertama yaitu Wireshark, merupakan network protocol analyzer open source yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Tools ini sangat populer di kalangan profesional jaringan dan keamanan karena kemampuannya membaca ratusan protokol. Fungsi utamanya yaitu memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan, lalu mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan di jaringan, dan troubleshooting masalah jaringan. Beberapa fungsi utamanya yaitu live packet capture dan offline analysis. Lalu dapat mendukung berbagai protokol seperti TCP, UDP, HTTP, DNS, dan lain-lain. Lalu terdapat filter yang canggih, misalnya memfilter IP address dan bisa mengekspor hasil analisis. Wireshark juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu gratis dan open source. Lalu tampilan GUI-nya yang ramah pengguna dan bisa digunakan untuk edukasi, troubleshooting, dan investigasi keamanan. Lalu kekurangan dari Wireshark yang pertama yaitu tidak bisa mencegah serangan, hanya bisa menganalisis. Lalu memerlukan pemahaman teknis mendalam tentang jaringan dan data bisa terenkripsi dan sulit dianalisis, misalnya HTTPS. Lalu terdapat contoh penggunaannya, misalnya mendeteksi apakah terdapat DNS spoofing atau aktivitas malware di dalam jaringan internal. Dan cara penggunaannya yaitu pertama install Wireshark, lalu buka dan pilih interface jaringan, lalu klik Start Capturing, dan gunakan filter seperti HTTP atau IP address, lalu analisis paket yang masuk dan keluar. Yang kedua yaitu Nmap atau Network Mapper. Nmap adalah tool open source yang digunakan untuk network discovery dan security auditing. Ia memetakan jaringan dan mendeteksi host aktif, port terbuka, serta jenis layanan yang berjalan. Fungsi utamanya yang pertama yaitu melakukan port scanning, deteksi sistem operasi, mengetahui service dan versinya, lalu pemetaan topologi jaringan. Fitur utamanya yaitu scanning TCP atau UDP, lalu OS detection, version detection, and map scripting engine untuk eksploitasi dasar, dan output dalam bentuk XML, graphable, atau grafik. Kelebihan dari Nmap sendiri yaitu ringan dan cepat, lalu bisa digunakan untuk manajemen jaringan dan audit keamanan, dan kompatibel dengan hampir semua sistem operasi. Kekurangannya yaitu bisa memicu alarm pada IDS atau IPS, bisa diblokir firewall jika tidak dikonfigurasikan dengan baik, dan tidak bisa menembus enkripsi. Contoh penggunaannya yaitu mengetahui port terbuka pada IP. Cara penggunaan, yang pertama buka terminal atau CMD, lalu jalankan perintah seperti nmap, lalu ketik IP address-nya, dan itu untuk pemindaian dasar. Lalu nmaps -o, lalu IP address untuk mendeteksi OS, dan nmaps -sv, lalu IP address untuk mendeteksi versi layanannya. Yang ketiga yaitu River. River adalah tools open source yang dirancang untuk mengeksploitasi celah pada WPS atau Wi-Fi Protect Setup guna mendapatkan password Wi-Fi berjenis WPA atau WPA2. Fungsi utamanya yaitu melakukan brute force pin WPS untuk mendapatkan WPA atau WPA2 paraphrase tanpa perlu membobol secara langsung. Fitur utamanya yaitu mendapatkan PIN WPS dan password Wi-Fi, lalu mendukung banyak chipset Wi-Fi dan dapat bekerja otomatis jika konfigurasi secara benar. Kelebihan dari River ini yaitu efektif pada jaringan Wi-Fi yang masih menggunakan WPS, lalu tidak perlu mencoba semua kombinasi karakter password, dan dapat berjalan di sistem seperti Kali Linux. Lalu kekurangannya yaitu tidak berfungsi jika WPS dinonaktifkan.
Proses brute force bisa sangat lama dan penggunaan ilegal bisa melanggar hukum. Lalu contoh penggunaannya yaitu misalkan membobol WiFi rumah dengan WPS aktif. Dan cara penggunaannya, yang pertama yaitu aktifkan mode monitor Airmon Start WLAN 0, lalu scan target airdump WLAN 0 Moon, dan jalankan river. Yang keempat yaitu Netcat. Netcat atau biasa disingkat dengan MC adalah alat yang sangat serbaguna di dunia jaringan komputer. Banyak orang menyebutnya sebagai pisau serbagunanya jaringan karena bisa melakukan banyak hal seperti kirim file, buka koneksi, bahkan jadi alat komunikasi antar dua komputer. Fungsi utamanya yang pertama yaitu remote cell, yaitu mengendalikan komputer lain dari jarak jauh lewat terminal. Lalu kirim file antar komputer melalui jaringan. Port scanning, yaitu mengecek port apa saja yang terbuka di komputer target. Dan backdoor, jadi jalan rahasia untuk masuk ke sistem, biasa digunakan dalam pentest. Fitur utama dari Netcat sendiri yang pertama yaitu mengirim dan menerima data melalui koneksi TCP atau UDP. Yang kedua yaitu listener, menunggu koneksi dari komputer lain. Lalu reverse shell yaitu akses balik ke komputer penyerang dan bisa digabungkan dengan tools lain seperti Metasploit atau script. Kelebihannya yaitu ukurannya kecil dan ringan, bisa dipakai untuk banyak hal sekaligus, dan cocok untuk belajar jaringan dan skrip otomatis. Kekurangannya bisa disalahgunakan untuk membuat backdoor ilegal dan tidak menggunakan enkripsi, jadi tidak aman untuk kirim data sensitif. Selanjutnya yaitu contoh penggunaannya, seperti membuat listener di server, mengirim file ke server, dan remote shell ke korban. Lalu cara penggunaannya, yang pertama itu jalankan NC sebagai listener, jalankan NC sebagai sisi pengirim, dan saling terhubung untuk transfer file, komen, atau data. Yang terakhir yaitu Hydra. Hydra adalah salah satu tools brute force tercepat dan paling fleksibel untuk mencoba kombinasi username dan password secara otomatis. Tools ini sering digunakan oleh ethical hacker untuk menguji kekuatan sistem login berbagai layanan jaringan. Fungsi utamanya yaitu melakukan brute force attack terhadap login user dengan menggunakan daftar username dan password. Fitur utamanya yaitu mendukung berbagai protokol seperti SSH, FTP, HTTP, dan lain-lain. Menggunakan word list untuk username dan password, multi-thread bisa brute force cepat dan paralel, dan bisa di-custom sesuai target dan metode serangan. Tersedia versi GUI atau X-Hydra untuk kemudahan penggunaan. Kelebihan dari Hydra sendiri yang pertama yaitu cepat karena dukungan multithread, lalu mendukung banyak target layanan, dan cocok untuk pengujian password strength. Lalu kekurangannya bisa menyebabkan akun terkunci atau brute force protection, tidak berguna jika ada CAPTCHA atau MFA, dan beresiko hukum jika digunakan tanpa izin. Contoh penggunaan yaitu mencoba login ke FTP, dan cara penggunaannya yaitu install Hydra, lalu siapkan word list misalnya rockyou.txt, dan jalankan perintah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.